Selamat pagi Pak, sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Nama saya Rivaldi Adrian Sihaan, NIM 11S24013, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas function. Di sini pada tugas kali ini kita diminta untuk mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, di sini terdapat soal tentang function, eh, akademik tentang akademik. Saya akan membacakan soalnya. Butet baru saja bertemu dengan salah seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya menangani entitas mata kuliah atau course, mahasiswa, student, dan rencana studi enrollment. Berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Sebuah course memiliki kode mata kuliah kode, nama mata kuliah, name, kredit, kredit, dan nilai minimum passing grade. Aturan besaran nilai kredit adalah 0 sampai 0 kredit lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan 8. Seorang student memiliki NIM atau ID, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi. Yang ketiga, sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student, dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun akademik year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student academic semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan. Terdapat 3 semester yaitu ganjil, genap, dan pendek. Terdapat 8 opsi nilai huruf yaitu A, AB, B, BC, C, D, E, T. Untuk mengatasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default di set dengan 0. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka 4,0, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, 1,0, dan 0,0 untuk nilai huruf T. Dan ketika nilai belum diberikan, maka akan diberikan nilai angka 0,0. Simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut. Membuat sebuah course dengan menggunakan fungsi create course. Menampilkan informasi dari sebuah course ke stdout dengan menggunakan fungsi print course. Uh, yang ketiga, membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create student. Yang keempat, menampilkan informasi dari seorang student ke stdout dengan menggunakan fungsi print student. Lalu yang kelima, membuat student enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment. Selanjutnya, menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke stdout dengan menggunakan fungsi print enrollment. Uh, di sini kita diminta untuk memperhatikan kompleksitas persoalan. Butet kemudian meminta bantuan dari sang sahabat Ucok. Setelah mendengar penjelasan Butet tanpa berpikir dua kali, ia pun bersedia. Nah, selanjutnya solution desainnya itu semua entitas telah didefinisikan pada berkas akademik.h. Selanjutnya entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk structure. Sementara opsi nilai atau grade dan semester didefinisikan dalam enumeration. Pada akademik.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik.c aja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dan spesifikasi. Nah, implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Nah, di sini adalah format outputnya itu berikut adalah format keluaran untuk setiap upaya menampilkan informasi.
Untuk print course akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol PIP sebagai separator. Print student akan menampilkan NIM, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi. Selanjutnya, print enrollment akan menampilkan kode mata kuliah, NIM mahasiswa, tahun akademik, semester, dan performa yang diraih. Nah, di sini ada compilation-nya, yaitu kita diminta untuk mengcompile-nya dengan menggunakan seperti ini. Ini adalah contoh output yang akan dihasilkan. Sini terdapat akademik hanya yaitu uh, pertama ada header-nya. Ini digunakan untuk agar include-nya tidak lebih tidak lebih dari satu kali. Selanjutnya ada enumeration grade T, yaitu menyimpan menyimpan grade dari mahasiswanya, yaitu ada non, grade non, T, E, D, C, BC, B, A, B, A. Selanjutnya enum semester, yaitu menyimpan informasi tentang semesternya, yaitu semester ganjil, semester genap, semester pendek. Selanjutnya ada struktur yang terdiri dari struktur course T-nya, yaitu yang terdiri dari kode, kode mata kuliahnya, nama, lalu kredit, lalu passing grade-nya. Selanjutnya ada struktur mahasiswa student, yaitu terdapat ID atau NIM, nama, tahun, dan program studi. Selanjutnya untuk struktur dari enrollment-nya itu uh, digunakan untuk membuat dan menginisialisasi data dari um, mata kuliahnya. Selanjutnya sini ada deklarasi fungsinya, yaitu ada untuk mengkonversi grade ke teksnya kita menggunakan ini. Lalu untuk menghitung performa akademik kita menggunakan calculate performance. Lalu untuk menampilkan datanya kita menggunakan ada print course, print student, dan print enrollment. Dan untuk membuat datanya kita menggunakan create course, create student, dan create enrollment. Lalu kita menggunakan if. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode yang telah saya buat. Pertama kita memakai include academic.h dari library academic.h. Lalu kita menggunakan include studio.h, lalu include stdlib, dan include string.h. Nah, pertama kita untuk fungsi pertama kita mengkonversi grade-nya ke teks. Nah, kita konversikan kita menggunakan grade to text. Lalu kita menggunakan switch grade-nya. Jika kasus grade A, maka dia akan mengembalikan A. Jika grade AB, maka dia akan mengembalikan AB. Jika grade B, maka akan mengembalikan B. Jika uh, grade BC, maka dia akan mengembalikan BC. Grade C, maka dia akan mengembalikan C. Grade D, maka dia akan mengembalikan uh, D. Grade E, maka dia akan mengembalikan nilai E. Grade T, maka dia akan mengembalikan nilai T. Jika default, maka dia akan mengembalikan nol. Selanjutnya ada fungsi dari untuk menghitung nilai performa akademiknya berdasarkan grade dan jumlah SKS-nya. Kita menggunakan fungsi calculate performance. Nah, di sini kita menggunakan float dari grade point-nya, yaitu 0,0, 0,0, 0,0, 1,0, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0. Ini sesuai dengan grade yang telah kita buat.
Selanjutnya kita tambahkan pengecekan untuk grade T-nya. Jika grade yaitu grade T, maka dia akan mengembalikan 0,0. Jika grade lebih kecil dari 0 dan jika grade lebih besar sama dengan 9, maka dia akan mengembalikan 0,0. Dia akan mengembalikan grade point dan kreditnya. Selanjutnya terdapat fungsi untuk mencetak datanya, yaitu yang pertama adalah mencetak informasi mata kuliah menggunakan print course-nya, mencetak informasi mata kuliahnya dari struktur course-nya. Kita menggunakan persen D, persen S, lalu kita menggunakan slash N untuk mengenternya dari course code, course name, course credit, dan grade. Kita grade to text course passing grade-nya. Lalu untuk mencetak informasi mahasiswanya, kita menggunakan void dari kita, kita mencetak informasi mahasiswa print student dari struktur student. Untuk memprintnya kita menggunakan persen S, persen S, persen S, persen S. Nah, persen S dari kita memprint student ID-nya, student name, student year, dan student study program. Selanjutnya, untuk mencetak informasi pendaftaran mahasiswa ke mata kuliah, kita menggunakan print enrollment dari struktur, dan kita menggunakan struktur enrollment. Grade text-nya itu enrollment. Jika grade enrollment grade itu sama dengan grade T, maka dia akan non. Ini adalah pengecekannya. Dan untuk mencetaknya kita menggunakan printf-nya, yaitu dari sini persen S, persen S, persen S, persen 2F, yaitu dari enrollment course-nya, enrollment course code, enrollment student ID, grade text, lalu kita calculate performance. Selanjutnya untuk membuat dan menginisialisasi data mata kuliah, kita menggunakan struct dari create course. Kita membuat create course-nya dari dari code, name, credit, dan passing grade. Jika code, maka string CPY, maka ini merupakan hasil kode yang akan menginisialisasi dari create course-nya. Selanjutnya, untuk membuat dan menginisialisasi data mahasiswa, kita menggunakan kode ini. Kita create studentnya, yaitu yang terdiri dari ID, name, year, study program. Lalu kita inisialisasi data mahasiswanya. Selanjutnya, untuk membuat dan menginisialisasi data pendaftaran mahasiswa ke mata kuliah, kita menggunakan create enrollment dan kita inisialisasi data pendaftaran mahasiswanya. Selanjutnya, untuk mengubah nilai mahasiswa dalam suatu pendaftaran, kita menggunakan void set enrollment grade-nya. Lalu struct dari enrollment grade, lalu enrollment grade sama dengan grade. Selanjutnya kita akan memanggilnya, kita coba jalankan T0700. Kita menggunakan makefile including entah compile-nya. Kita coba compile. Kita panggil untuk T0700. Dia akan menghasilkan name, lalu program studinya, mata kuliahnya, lalu
ada nilainya baru grade. Selanjutnya untuk T07 01-nya kita panggil. Kita jalankan. Dan ini adalah output yang dihasilkan dari T2, T0702. Selanjutnya kita jalankan untuk T0703. Ah, kita jalankan. Kita jalankan dari T0702-nya. Dan ini adalah hasil yang telah diberikan. Terdapat NIM. ah, Ini adalah hasil yang telah dikeluarkan. Selanjutnya untuk T0703. Kita compile. Dan ini adalah hasil output yang diberikan. Jadi di sini T0700, T0701, T0702, T0703 merupakan fungsi fungsi utamanya untuk menjalankan uh, kodenya, untuk memprint. Dan akademik.c dan .h-nya itu merupakan inisialisasi yang berhubungan dengan kode-kode T07, T07-nya. Itu terdapat T0700, T0701, T0702, T0703. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.